Makanya hati-hati memahami hadis. Haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah. Beda maknanya. Tuntutan ubudiyah kepada Tuhan, kau harus berdoa kepada Tuhan. Paham? Jangan kau anggap itu hak kau, bukan hak kau itu. Jangan campuri urusanku, ini urusan aku. Tetap akan diistijabah, akan dikabulkan terhadap doa setiap di antara kalian. Malam yu'ajil, selama dia tidak melakukan takjil. Qala Sayyidi Syekh rahimahullah wa radiya anhu. Ad-du'a ibadatun qa'imatun bidzatiha. Saya baca dulu satu paragraf ya, saya baca sampai habis. Coba simak nanti mantau ada yang salah baca. Ad-du'a ibadatun qa'imatun bidzatiha. Fahuwa ghayatun la wasilatun. Al-insan 'abdun mamlukun lillah wal 'abdu muhtajun fi kulli lahzatin ila sayyidihi bin nisbati li sa'iri umurihil mutanawwi'ati wal mukhtalifah wa min ahammi wadha'ifil 'abd ay yu'lina an ubudiyatihi li sayyidihi wa dhalika bi ay yu'abbira an ihtiyajihi ad-da'im ilayhi wa tawaqqufi hayatihi wa muqawwimati 'aishihi wa sa'adatihi ala ri'ayati allati tafidu ilayhi minhu. Wa sawa'un ra'a al-'abdu athara su'alihi wa du'aihi wa i'lana ihtiyajatihi aw lam yara syai'an min dhalik. Fa inna sya'nal 'ubudiyyati ay yadhalla al-'abdu waqifan 'alal abwab mutadhallilan 'indal a'tab wal ta'lam anna hadha la yantabiqu illa 'ala ubudiyyatin wahidatin la thaniya laha hiya ubudiyatul insan lillah. Oke. Doa itu hakikatnya adalah ibadah yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, ibadah itu adalah ghayah, tujuan, bukan sekedar sarana atau wasilah, karena dia ibadah yang berdiri sendiri. Dia satu maksud, tujuan kenapa dia diterapkan, dilakukan. Seperti sholat, puasa, ibadah. Dia ghayah, bukan wasilah, bukan sarana. Al-insan abdun mamlukun lillah. Sementara manusia itu adalah hamba, ya, yang dikuasai, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba milik Allah. Ya, doa itu adalah tujuan, bukan sarana. Pelaku doa yang tak lain adalah hamba milik Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdu, ya namanya hamba, wal 'abdu, dan hakikat hamba muhtajun. Dia senantiasa butuh, berhajat, perlu, tidak bisa tidak. Fi kulli lahzah, dalam setiap saatnya, di setiap detiknya, di setiap waktunya, dia butuh kepada Tuhannya, kepada Tuannya. Tuhan sini maksudnya Allah ya, kepada Tuhannya. Bin nisbah, dinisbatkan lisairi umurihi, terhadap seluruh urusannya yang beraneka ragam, apa saja, makannya, minumnya, kesibukannya, aktivitasnya, hidupnya, matinya, apa saja, semua urusan yang ada pada dirinya, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, detik, bahkan apalagi detik, apa itu detik yang dibagi 10 itu apa namanya itu? Kan detik kan dibagi 10 tuh, satu detik, satu detik. Apa namanya itu? Persatunya itu apa namanya? Hah? Second detik, itu bahasa Inggris. Daging menit. Detik itu kan kalau udah pakai stopwatch kan 10 satu kan itu kan. Ah, yang itu apa itu? Ah, katakanlah itu lahzah. Hah? Lebih lagi dari itu lagi lah. Lebih lagi. Lahzah ini sekecil-kecil masa yang berlalu. Itu kalau bisa dibagi 1000, bagi 1000 lagi itu. Yang 1/10 detik itu dibagi 1000, bisa bagikan lagi 1000. Nah, jadi hamba itu setiap saatnya, nah itu.
butuh kepada tuannya berkenaan dengan seluruh urusan-urusan dan perkaranya yang beraneka ragam. Wa min ahammiha, dan di antara yang terpenting dari urusan-urusan tugas-tugas hamba adalah yu'lin an ubudiyatihi. Dia mengiklankan, menyatakan, mengekspresikan, mengungkapkan tentang ubudiyahnya, pengabdian dirinya, penghambaan dirinya terhadap Tuhannya, terhadap tuannya, yang tak lain adalah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, yang demikian itu bi ayu abir. Jadi bagaimana seseorang mengiklankan, memproklamirkan, menyatakan pengabdian dan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Wa dzalika bi ayu abir. Demikian itu diantaranya dengan mengekspresikan, mengungkapkan inihtiyajihi daim ilaih, tentang rasa butuhnya yang terus menerus tidak berhenti kepada Allah Ta'ala. Tuhan, aku butuh. Allahumma antal musta'an, ilaikal mushtaka, wa alaikat tuklan, wala hawla wala quwwata. Itu yang Nabi ucapkan setiap saatnya, ya kan? Itulah ekspresinya. Itu ekspresi dari pengungkapan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Antal musta'an, ilaikal mushtaka, wala hawla wala quwwata illa bika ya azim. Wa tawaqquf fi hayatihi, jadi dia ekspresikan tentang rasa butuhnya yang terus menerus tidak pernah berhenti kepada Allah. Wa tawaqquf fi hayatihi, dan kebergantungan hidupnya dan semua sarana kehidupannya, kebahagiaannya, dia ekspresikan itu semua, bahwa semuanya itu bergantung terhadap riayah allati tafidu ilaihi minhu, terhadap perhatian, pengayoman yang datang kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia hidup dengan itu, dengan pengayoman, perhatian, pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Ekspresikanlah itu, ungkapkan kepada Allah seperti itu. Pengungkapan yang demikian rupa, pengekspresian seperti itu, itulah diantara ubudiyahnya, i'lan ubudiyah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata ini penting, ini di garis bawahi. Ra'al abdu athara su'alihi, apakah hamba tersebut melihat, mendapati efek-efek, hasil, pengaruh daripada permintaannya dan doanya, serta iklan rasa butuhnya kepada Allah, apakah didapatkan hasilnya? Aulam yara syai'an, atau dia tak nampak dan dapat sama sekali hasilnya dari itu semua. Fa inna sya'nal ubudiyati, maka sesungguhnya keberadaan, status, peran ubudiyah, ayadhallal abdu, adalah hamba terus menerus tegak di pintu-pintu Allah Ta'ala, mutadzallilan, dalam keadaan hina dina, merendah, indal a'tab, dengan semua permohonannya, wal ta'lam, dan hendaklah setiap orang tahu, hendaklah anda paham, kata Sebuti, anna hadza, sesungguhnya ini, la yantabiku, tidak akan berlaku kecuali terhadap satu bentuk ubudiyah, satu bentuk penghambaan diri, tidak ada yang keduanya, yaitu penghambaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ubudiyah, ini hakikatnya. Jadi rupanya doa itu bukan sarana untuk mendapatkan tujuan, bukan. Doa itu ekspresi bahwa kita ini mengabdi kepada Allah, bahwa kita ini menghamba kepadanya, yang diekspresikan diantaranya dengan bagaimana memohon, meminta yang terus menerus tak berhenti kepadanya, dalam keadaan hina dina fakir, berhajat kehadiratnya. Itu doa sebenarnya, ekspresi ubudiyah. Jadi bukan sarana. Nah, karena ekspresi ubudiyah kepada Allah Ta'ala, sama ada dia nampak hasil atau tidak dari doanya itu, diijabah atau tidak, oke, mau diijabah mau tidak, dia akan tetap terus berdoa. Kenapa? Karena doanya ekspresi ubudiyah kepada Allah Ta'ala, bukan sekedar sarana. Nah, itu. Nanti kalau sarana bukan ekspresi ubudiyah, nanti berguman-guman hatinya, ya,
Ini nggak dijawabnya nih. Berarti nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada perlunya, nggak ada hasilnya. Nah, kalau gitu akan begitu dia nanti. Tapi kalau dipahami bahwa ini adalah ekspresi ubudiyah, pernyataan ubudiyah, mau dijawab mau tidak, maka namanya ubudiyah akan tetap berlangsung kepada Allah Ta'ala. Tetap ekspresikan itu semua. Bahkan andai kata Allah kesannya belum mengijabah, malah dia menuduh dirinya, pantas memang tak dijawab Tuhan. Taunya aku layak memang tak dijawabnya ini. Taunya aku yang muqassir, aku yang lambat, aku yang tak sungguh-sungguh. Begitu seharusnya. Bukan nuduh-nuduh Tuhan, bukan komplain sama Tuhan. Oke? Oke, ya demikian. Hah? Doa itu memang sudah kode Allah seseorang doa itu. Kalau ada pendapat orang, kode itu bisa dirubah dengan doa. La yaruddul qada ya. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang menolak ketentuan Allah kecuali doa. Doa kan qada Allah juga. Berarti urusan qada sama qada. Biarkan aja begitu. Ya, itu juga. Dia ke dia. Rupanya doa itu bukan qada Allah juga, qada juga. Bagian orang itu bahwa kode itu bisa dirubah dengan doa. Iyalah, doa itu kan qada juga, kan gitu. Oke? Kita anggaplah qadanya muallaq misalkan. Ya kan? Qadanya muallaq. Ya enggak apa-apa. Doa mungkin mengubahnya, kemudian kebaikan-kebaikan lain juga merubahnya. Wallahu a'lam. Coba kan kita enggak tahu apa hakikat yang merubahnya. Ya kan? Rupanya kita tahu bahwa itu yang berubah atau yang tak berubah. Itu dulu. Tahu salah dulu yang merubahnya. Dari mana kita tahu bahwa itu merubah atau tak merubah? Dari mana kita tahu bahwa kode itu yang kode yang dirubah sebelumnya? Oh, dirubah. Rupanya kalau nggak gini gimana rupanya? Hah? Berdoa sehat misalkan. Oh, berdoa karena berdoa sehat. Enggak, kata malaikat. Enggak ada orang sehatnya kau, kata malaikat. Dari mana kita tahu bahwa kode itu, bahwa doa itu berubah kodo? Maksudnya dari mana kita tahu yang berlaku ini adalah perubahan dari yang tidak, yang seharusnya tak begitu? Itu dulu mestinya. Tolong jawab pertanyaan saya. Dari mana kita tahu bahwa yang terjadi itu adalah perubahan dari yang tak seperti itu semestinya? Dari mana kita tahu? Nggak ada kita tahu. Mana pernah kita tahu itu? Ini kan sekedar artinya bahwasanya kita berbuat, kita berikhtiar, kita berusaha. Apa yang dikatakan qada tak berubah tuh ternyata begini. Dia bisa berubah dengan doa. Ini kan memotivasi, memancing orang untuk bagaimana berusaha dalam urusan-urusannya. Tapi harus dipahami dengan yang pas dan benar. Jadi maksud berubah di sini qada muallaq, begini-begini, tapi jangan lupa dia dimaksud doa merubah qada itu bukan berarti doa itu di luar daripada qada pula, bukan. Doa juga qada Allah Taala. Ya kalau begitu enggak ada masalah qada sama qada. Ya kan? Kejar-kejaran qada sama qada, ya mana ada urusan kita kalau gitu. Tapi tadilah, terlepas penyampaian saya ini, tolong jawab pertanyaan saya. Dari mana kita tahu yang terjadi ternyata, yang terjadi dan kita alami, bahwa itu adalah qada yang berubah dari yang tak seperti itu sebenarnya? Dari mana tahunya? Mana tahu kita itu? Jadi, biarkan saja itu mengalir apa adanya. Sebagai satu keyakinan, pengetahuan dan keyakinan. Tapi realita, kita tetap berbuat sebagaimana kita. Kan begitu. Ustaz, seperti kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 tahun. Ya kan? Allah mencatat takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Oke. Jadi semua kodo takdir semua udah ada. Tapi saya pernah juga baca surat Ar-Ra'd 39 yang Allahumma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Boleh Ustaz jelaskan tentang makna dari itulah tadi. Di ayat tadi kan gini. Qada yang telah Allah tetapkan itu udah, yang Allah tetapkan. Artinya begini, dalam kajian tauhid kita, yang Allah telah tetapkan itu bagaimana? Itu masuk dalam kategori apa itu? Apa itu? Iradah tanjiziyah, iradah qadimah, bukan. Ta'alluq iradah iradah azaliyah tanjiziyah. Artinya Allah
menghendaki sejak azali bahwa beginilah yang berlaku pada makhluknya. Begitu. Globalnya, rinciannya, Allah berkehendak seperti itu. Kan begitu kan? Gimana? Iya. Iya. Berdoa pun dia memang sudah masuk yang di sana dua, daftar di sana. Doa tak doanya. Udah masuk daftar di sana. Semuanya. Itu maka Allah maha besar kita bahasakan. Bukan besar kata Khalil bahasa lama, bukan. Itulah arti maha besar itu. Bahwa ternyata nggak ada yang luput dari apa yang telah dia kehendaki, dia apalah bahasa kita, dia inilah dia tentukan begitu. Nah, tapi jangan lupa di antara kehendak Allah di sana, di azali itu Allah berkehendak, berkeinginan manusia bebas berbuat. Jangan nanti pula salah paham juga. Semua tercatat semua tentuan sana berarti jabariyah semuanya. Enggak, bukan begitu. Sejak azali Allah berkehendak bahwa manusia bebas dengan pilihannya. Itu kenapa kita bukan jabariyah kita. Nah, itu. Oke. Nah, intinya Allah mengetahui. Itu arti qadha. Tadi yang kata Allah maqadir, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya, kapan terjadinya dan seterusnya Allah mengetahui. Tapi pengetahuan Allah tentang itu tidak merampas hak ikhtiar hamba terhadap pilihan-pilihan hidupnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu kan sekedar informasi tentang Allah kepada kita. Kan begitu. Yang kita nggak tahu apa sebenarnya itu. Gimana yang Allah ketahui apa yang terjadi, mana tahu kita itu. Iya kan? Lalu Allah mengatakan, setelah Allah bilang ya apa yang Allah tahu apa yang terjadi, akan terjadi sebagaimana yang dia ketahui. Kan begitu, nggak luput daripada pengetahuannya. Oke. Berarti kita sangat menduga, berarti semuanya pasti berlaku. Nggak ada lagi yang berubah daripada itu semua, kan begitu. Lalu Allah sebutkan dengan firman-Nya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus atau juga menetapkan apa yang dia kehendaki. Ini kata ulama, istilahnya nih qadha mu'allaq. Dah? Wa indahul kitab qadha mubrom, yang udah pasti terjadi. Tetapi mana mubrom, mana mu'allaq, mana pula kita tahu juga. Mana kita tahu? Mana mubrom, mana mu'allaq? Ya kan? Kan begitu. Dari mana kita pasti bahwasanya amalan, upaya, usaha, ikhtiar kita itu yang dianggap mu'allaq untuk satu qadha Allah Ta'ala pada diri kita. Setelah dia terjadi. Dari mana kita tahu? Kita nggak pernah tahu itu. Enggak, ini bukan karena mu'allaq kau, mu'allaq karena mak kau nya doa, bukan kaunya. Nah, gimana? Kalau gitu jawaban Tuhan. Memang kau berusaha juga, tapi bukan karena kau yang mu'allaq ini. Yang buat mu'allaqnya mak kau. Karena mak kau doa dikabulkan, bukan yang punya kau ini. Atau mungkin bukan dua-duanya. Kita nggak tahu kita kan. Kita nggak tahu kita. Orang itu sekedar keyakinan saja. Bahwa ini di antara harus kita pahami, ketahui dan yakini. Tapi hakikat itu menerapkannya dalam kehidupan itu mana kita pernah tahu. Mana mu'allaq, mana mubrom. Nah, kecuali saat dia terjadi, kita hanya bisa mengatakan bahwasanya inilah kehendak Allah dan qadha dan qadarnya yang berlaku. Apakah ini mu'allaq sebelumnya atau tak mu'allaq? Allah alam, kita nggak tahu. Oke? Nah, itu. Ya. Nah, cuma ketika Rasul bilang misalkan silaturahim, menambah usia, menambah rezeki, ya buat aja silaturahimnya. Walaupun dalam arti memanjangkan umur itu khilaf juga ulama maknakannya. Ada yang bilang umurnya dua kemungkinan. Karena dia silaturahim jadi bertambah umurnya. Ada yang begitu menafsirkannya. Ada yang mengatakan enggak, umur tetap satu. Sebagaimana mubrom. Isi Allah Ta'ala. Di masa azali telah menghendaki bagaimana rincian semua yang berlaku pada hamba-hambanya. Jadi apa maksud bertambah? Nah, itu bukan tambah sehingga menyalahi kehendak Allah di mubrom tentang diri hamba, bertambah jadi beda usianya. Jadi ada dua kemungkinan, enggak. Begitu maksudnya. Jadi apa tambah? Tambah nilainya. Kenangannya. Iya. Kenangannya, sebutannya. Macam-macam tafsir ulama tentang itu. Nah, jadi ulama pun beda pandangan tentang makna bertambah usia, umur dengan asbab silaturahim. Yang bisa tadi dikatakan, kalau itu silaturahim bisa merubah. Dua kemungkinan. Kalau andai kata nggak silaturahim usianya 50, silaturahim usianya 75 misalkan. Apakah begitu memang realitanya? Wallahu alam, nggak tahu juga.
Ya kan? Nah, atau yang begitu, mu'allaknya begitu. Tapi mubromnya setelah terjadi bahwa kita tahu itu mubrom. Oh, memang 50 dia usianya. Udah. Tapi apakah itu gara-gara nggak silaturahim? Ya nggak tahu juga kita. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah. Jadi minta izin Ustaz, kesimpulannya kira-kira udahlah jalani aja lah. Iyalah, gitu aja lah. Yang penting kerjakan perintah Tuhan. Iyalah, tapi yang tadi itu diungkapkan ke permukaan bahwa inilah di antara yang harus diyakini, diimani, diketahui tentang Tuhan, diimani apa yang dimaksudkan itu terhadap Tuhan, bahwa qadha qadar itu ketentuan Tuhan. Nah, kita harus tahu itu di antara butir akidah kita. Tapi kaitannya kepada diri kita, kita jalani saja. Jalani saja. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu sebenarnya. Ya kan? Mana yang mu'allak, mana yang mubrom, mana kita tahu itu. Yang terjadi sudah itu kita sikapi yang terjadi sama kita. Nah, lalu apa kata hadis bahwa ini merubah ini, buat aja, jalankan saja. Ya kan? Jalankan. Ya jelas kebaikan-kebaikan itu bermakna, berarti kan begitu kan? Ya kan? Apakah silaturahim saja rupanya yang bisa merubah? Apa doa saja misalkan yang bisa merubah? Apa nggak ada kemungkinan kebaikan-kebaikan lain untuk itu kira-kira? Ya kan? Buat saja semuanya nilai-nilai kebaikan dengan niat bahwasanya kalau memang Allah tetapkan itu sebagai taklik daripada apa yang jadi ketentuannya, kita minta taklik yang baik, ya kan? Mu'allak yang baik kepada Allah Ta'ala. Atau tidak, serahkan sama Allah Ta'ala. Orang kita nggak tahu yang terjadi taklik atau nggak taklik, ya kan? Itu dia, ya kan? Kita nggak tahu hakikatnya. Coba pertanyaan saya tadi, mohon maaf. Nah, yang terjadi sama kita, apakah itu qadha mu'allaq atau tidak sebelumnya? Wallahu alam. Mana yang tahu? Mana yang tahu? Silakan Pak Minta. Nyambung tadi. Kita jalani lagi kehidupan tapi tetap ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Oke. Iya, tentu. Jadi Ustadz, ini satu lagi. Sepertinya saya pernah dengar ada hadisnya itu macamnya Allah memberikan tawaran. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya ibadi anta turidu wa ana urid. Wa la yakunu illa ma urid. Wa in salamtani fi ma uridu sa'utika fi ma turid. Wa in naja'tani fi ma uridu sa'ubtituka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Wahai hambaku, kau punya keinginan, aku juga punya keinginan. Aku tidak akan terjadi keinginan itu kecuali hanya keinginan aku. Iya. Jika engkau mau keinginanmu dipenuhi, maka penuhilah dulu keinginan aku. Jika engkau meremehkan apa yang kuinginkan, maka ku buat kau capek terhadap apa yang kau inginkan. Dan tidak akan terjadi keinginan itu kecuali hanya keinginan aku. Iya. Jadi artinya, kalaulah kita melakukan keinginan Allah, apakah langsung keinginan kita Allah beri? Apakah itu sudah termasuk qadha? Enggak, begini. Padahal begini, hadis tadi, ya kan? Bahwasanya Allah yang menyatakan bahwasanya yang berlaku adalah kehendakku. Itu yang pertama. Ya. Harus kita itu poin-poin intinya. Yang berlaku yang kuhendaki. Nah itu. Enggak akan terjadi yang Allah enggak kehendaki. Enggak akan mungkin. Ya. Jadi yang berlaku yang Allah kehendaki. Itu kenapa Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya baik buruk adalah kehendak Allah. Nah, itu. Beda sama Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan enggak. Allah hanya menghendaki yang baik. Itu Mu'tazilah. Wah, kalau gitu kesian Tuhan. Kenapa? Yang berlaku di alam wujud ini lebih banyak kehendak hamba daripada kehendak Tuhan. Lebih banyak yang buruk. Nah, menghendaki keburukan bukan berarti merestui dan meridhoinya. Di sini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Iradah beda dengan ridho dan mahabbah. Nah, itu yang pertama. Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa yang berlaku adalah apa yang ku kehendaki. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian, kalau begitu, apapun yang rasanya kau inginkan kehendaki, tidak akan terjadi kalau itu bukan kehendakku. Karena kehendakku yang berlaku. Nah, oleh karena itu, bagus nurut-nurut aja samaku. Apa yang ku perintahkan kepadamu. Nah, jadi makna yang kehendak yang kedua itu perintah. Bukan kehendak irodah mutlaqah lagi, bukan. Apa yang ku perintahkan dan tentu itu ku hendaki dan ku ridhoi pada dirimu, ikuti saja. Udah? Karena kalau kau ikuti, semua apa yang menjadi keinginanmu itu akan berlangsung dengan baik.
Tapi ketika kau menentang apa yang kuinginkan darimu berupa perintah dan arahan dariku, kau repot sendiri. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang kau inginkan juga sebenarnya darimu. Itu. Itu maksudnya, maksud hadis tadi. Jadi kehendak yang pertama itu adalah kehendak Allah mutlaqah. Kehendak Allah pada hamba adalah aturan-aturan dari Allah buat hamba. Itu maksudnya. Ya Allah minta harus ikuti itu. Kalau kau tinggalkan itu, susah sendiri dirimu. Dan yang kau kejar itu tak akan terjadi. Sebab yang terjadi adalah apa yang ku putuskan dan ku inginkan, ku kehendaki. Itu maksud hadis tadi. Ya, kalau memang Allah Tuhan menghendaki segala-galanya, fa'alul lima yurid. Ya udah kita pasrah kepadanya, serahkan. Tuhan, semuanya kehendakmu, keinginanmu. Sekarang apa yang kau inginkan dari diri aku? Aku ingin kau mengabdi, jalankan ini, lakukan ini. Oke, aku turuti semua Tuhan. Itulah maksudnya. Maka apa yang jadi bersitan keinginanmu, ku kabulkan semuanya, ku perkenankan semuanya. Pasti, kata Tuhan. Lalu ketika misalkan si hamba berbuat itu semua, lalu merasa dia nggak diistijabah oleh Allah Ta'ala. Apakah memang Allah nggak menjawabnya? Kalau dia jujur melakukan itu, pasti Allah jawab. Cuma jawabannya cara Allah, bukan maunya dia. Ini kembali ke penjelasan kita yang kemarin. Akhir. Iya. Bisa jadi bahkan Allah memberikan kepadanya dengan tidak memberikan apa yang dia minta. Itu pemberian Allah sebenarnya yang kita sampaikan kemarin. Ya kan? Dengan tidak diijabahnya doa si hamba, itulah ternyata ijabah Allah terhadap yang dia inginkan. Bisa jadi juga seperti itu. Ya si hambalah jeli-jeli melihat di atas husnuzonnya kepada Allah Ta'ala. Andai kata tak ada sama sekali pun bekas hasil dari doa, permintaan, usaha dan sebagainya. Jadi andai kata enggak, kembali kemari, hamba akan tetap berada di hadapan Allah, mengetuk pintu kasih sayangnya sampai mati. Dia akan begitu, enggak peduli dia diijabah atau tidak. Kenapa? Karena dia hamba. Semua ini ada ekspresi ubudiyah dia kepada Allah Ta'ala. Oke? Kalau doa minta jadi anggota dewan nggak ijabah, iya, udah kami bahas semalam. Jadi boleh. Udah ya. Ustaz Najib nih. Pukul samping. Itulah ijabah. Main dua-dua ini. Kalau Oke, kita lanjutkan paragraf berikutnya. Wala yuhimannaka khilafu, ini cocoknya. Khilafu hadzal ladzi aqul annallaha qarana ad-du'a bil istijabati. Tunggu ya. Ya, indama qala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bihaitsu yukhayyalu ilaika anna mubarrirad du'a minka al-istijabatu minallahi fa idza lam tatahaqqaq tahaqqaqil istijabatu lam yabqa mubarrirun lid-du'a. Ya, jangan sampai muncul waham pada benakmu. Kebalikan daripada yang aku nyatakan ini, ku sampaikan ini, bahwasanya Allah Ta'ala, khilafah mungkin beliau buat fa'ilnya anallaha, jumlah. Kalau khilafu anallaha jadi maf'ulun bih. Qarana doa, bahwasanya Allah Ta'ala menggandeng antara doa dengan istijabah. Sebagaimana firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah itu. Bihaitsu di mana yukhayyal ilaik, terbayangkan pada dirimu, pada benakmu, bahwasanya pembenaran doa itu, pembenaran doa darimu adalah istijabahnya Allah Ta'ala. Maka apabila tidak berlaku apabila tidak berlaku istijabahnya, maka tidak ada pembenaran untuk doa. Begitukah kira-kira seorang memahami hal ini? Jadi kata Syekh Buti, janganlah sampai ketika Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, doa itu orang anggap bahwasanya
anjuran untuk berdoa, ajakan untuk berdoa dikarenakan Allah mengistijabahnya. Itu bunyi ayat, kan begitu. Jadi seorang bergumam di hatinya bahwasanya yang menuntun dia untuk berdoa adalah jawaban dari Allah, kabulan dari Allah. Itu. Nah, jadi seakan-akan gini, seakan-akan pembenaran untuk doa adalah jawaban dan kabulan Allah. Artinya, kalau andai kata pengkabulan dan jawaban tidak datang dari Allah, maka nggak ada pembenaran untuk doa, nggak perlu doa. Nah, jangan seperti itu memahami ayat, nggak begitu. Wala yuhimannaka, jangan sampai timbul waham pada benakmu, pada dirimu, yaitu berbeda dari apa yang aku sampaikan ini, dalam salah memahami maksud firman Allah tadi. Bahwa aku ini berdoa karena Allah mengistijabah, karena itu aku berdoa. Jadi kalau andai kata Allah nggak istijabah, ya nggak perlu berdoa. Nah, gitu jadinya. Gitu jadinya. Jadi istijabah itu mubarir, pembenaran untuk berdoa. Padahal kan bukan itu. Apa kata saya tadi? Apa hakikat doa? Apa pembenaran doa? Pembenaran doa adalah ekspresi ubudiyah kepada Allah. Itu pembenarannya. Bukan istijabah. Kalau pembenaran istijabah, ada pembenaran berarti berdoa. Nggak ada pembenaran, ya ngapain berdoa? Nggak ada pembenarannya. Nggak ada legalitas doa, nggak ada. Ngapain berdoa? Nah, jadi jangan salah memahami ayat. Udhu nisbakum itu bukan kita, mohon maaf bahasanya, kita sedang bangun transaksi sama Tuhan, buat kesepakatan. Oke lah, nggak apa-apa lah, aku doa. Cuma dijawab lah. Gitu sama Tuhan rupanya. Kontrak. Buat kesepakatan. Astajib lakum ini bukan kontrak sama Tuhan, bukan kesepakatan, enggak. Ini dua-dua dari dia, perintah doa dari dia, kabulannya pun janji dia ke dia, bukan kita ke dia. Bukan kontrak ini, bukan kesepakatan. Enggak. Iya. Enggak dikabulkan berarti jawaban juga. Iya. Itu. Bisa kira-kira kita pahami ini. Maksudnya, pernyataan Syekh Buti di paragraf di atas jangan disanggah dengan salah paham terhadap ayat yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Syekh Buti nggak pas itu pernyataan Anda. Bahwa legalitas pembenaran berdoa itu bukan ekspresi ubudiyah. Enggak. Kenapa? Tuhan kan bilang ud'uni astajib lakum. Enggak. Pembenaran doa itu adalah Allah menjanji mengkabulkannya. Berarti apa nih? Kesepakatan kita kepada Tuhan. Gitu cara memahami ayatnya. Alah, bukan gitu memahami ayatnya. Perintah doa dari Allah karena dia Tuhan. Istijabahnya karena dia juga Tuhan yang maha penyayang dan pengkabul. Bukan karena awak. Bukan karena gini, aku minta kau doa karena memang itu perintahku, kau hamba. Lalu aku jawab, ku perkenankan karena itu hak kau di atas diriku. Bukan begitu. Kau gak punya hak apa-apa atas aku. Makanya hati-hati memahami hadis. Hakullah alal ibad wa hakul ibad alallah. Beda maknanya. Jangan salah paham dan hakul ibad alallah macam Wahabi memahaminya. Nah, itu majas, itu metafora. Kita gak punya hak terhadap Allah Ta'ala sama sekali. Gak ada hak kita terhadap Allah Ta'ala. Lihat bagaimana tafsiran syarahan para ulama hadis kita Ahlus Sunnah tentang konteks hadis tadi. Hakullah alal ibad. Karena dia sebagai Tuhan, dia berhak atas diri kita. Wa hakul ibad alallah, itu bukan kita punya hak. Kewajiban kita. Iya, kewajiban kita kepada Allah. Karena Allah itu maha ra'fah, maha rahmah dan sebagainya. Sehingga apa yang akan diberikannya kepada kita, dianggapnya dia berkewajiban untuk memberikan itu kepada kita. Mana ada kewajiban terhadap diri dia? Ya kan? Dalam kajian tauhid mana ada la yajibu 'ala Allah syai'. Kan itu. Jais ya semua itu. Kau ini jais kata Tuhan. Kuadakan tak kuadakan jais kau. Masa pula setelah kau ada jadi wajib sama aku, ngurus kau gitu. Asal usul pun jais. Kok jadi wajib pula aku jadinya? Mana? Bisa gitu kira-kira? Mana ada? Untung jadi manusia. Untung jadi manusia, jadi kera? Mana kira-kira? Sungguh kong kau? Jadi patkai? Ya kan? Ya kan? Bisa gitu, itu sama Tuhan gitu. Jais.
Jaiz. Mirip-mirip apa? Hmm? Ibadah karena masuk surga, Iya. tinggal kita ibadah Iya. Iya. karena dapat neraka. Iya. Iya, dianggapnya dia, itulah kata Imam Nawawi dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Dianggapnya sama Tuhan berubudiyah itu seperti transaksi dan barter. Dianggapnya seperti itu. Imam Nawawi bilang ini ibadah tujar, ibadahnya para pedagang. Sampai sama Tuhan pun berdagang juga dia. Ada untung beramal, nggak ada Nah, untung nggak usah. tak usah gitulah kira-kira. Ada nggak kira-kira untungnya nih? Surga. Oke, kalau kita buat kesepakatan. Nggak ada nih, nggak ada. Pokoknya nggak ada. Ya nggak ngapain katanya. Gitu kira-kira sama Tuhan. Perhitungan Ustaz ya. Iyalah perhitungan perdagangan pun. Kata Imam Nawawi. Ibadah itu tujar, ibadah para pedagang. Kenapa? Dia mau transaksi sama Tuhan. Nih, dia mau barter sama Tuhan. Ya. Digadaikannya pengabdiannya, tapi Tuhan harus jamin surga untuk dia. Mana pula bisa begitu sama Tuhan? Tuhan bilang rupanya gadaian kau itu rupanya dari siapa rupanya? Kau bisa sholat itu dari siapa? Kata Tuhan. Dari mana taufiknya? Kau bisa sholat taubat itu dari mana? Kata Tuhan. Kau rupanya yang buat taubat tuh. Sehingga bisa kau bersihkan dirimu, kau rupanya. Hah? Bukan Allah yang mentazkiyah semuanya? Nah? Nabi juga berdoa, Allah ma'ati nafsi taqwaha. Allah ma'ati nufusana taqwaha. Nabi saja pasrah kepada Tuhan, ya Allah. Diriku ini tak bisa kukuasai, kaulah yang mengendalikannya, berikanlah tazkiyah pada diriku. Nilai takwanya berikannya Tuhan. Jadi awak merasa awak pula yang hebat gitu. Dari mana taufik hidayahnya kita bisa hebat? Perasaan hebat itu dari mana datangnya? Kalau bukan taufik hidayah Allah Ta'ala. Nah, itu kan anak TK-nya itu yang begitu-gitu tuh. Perhitungan ya. Iya, berhitung dia sama Tuhan. Ya kan, barter sama Tuhan. Anak TK-nya itu. Nah, tolong kegedean. Mak, balen lama katanya. Nggak mau lah aku, mak. Nggak balen. Ani ku balen. Ya, pergi aku, mak. Itu anak TK-nya itu. Kalau udah kuliah, mana pula gitu sama maknya. Minta balen lagi sama maknya. Mak ke sana kok. Iya, mak. Iya, mak. Petir badai pun, mak. Kalau emak yang minta, ku telusuri semua ini. Demi emak. Itu anak kuliah. Jadi nggak aku balen kau nih. Apa pula balen, mak? Malu lah aku, mak, dibalen-balen. Aku anak emak. Nggak ada emak, nggak ada aku. Jadi kalau sama emak bisa mengekspresikan dengan tak ada perhitungan, sama Tuhan hitung-hitung gitu. Kira-kira. Nah? Mungkin kira-kira. Dan layak ngitung sama emak, awak sendiri. Caklah kau pergi dulu ke sana, tolonglah aku pun gini kali. Mak, mana mak uang jalannya, mak? Enggak lah, mak. Berat lah, mak. Gitu jadinya sama tuh mama awak gitu. Sama emak gitu. Hah? Berhitung sama emak awak. Bisa bilang enggak sama emak. Emak, ini emak yang lahirkan NTI. Nyawanya pertaruhkannya, siang malam perhatiannya untuk awak. Belahan jiwa disebutnya bagi diri kita. Awak bilang enggak lama, enggak lama. Enggak ada dari emak apa nih, mak? Gini-gini aja mana pula. Apa kira-kira, mak? Sepakatan kita ini. Kalau sama emak saja durhaka ngucap begitu, sama Tuhan boleh gitu. Hah? Bisa sama Tuhan begitu? Berhitung-hitung sama Tuhan. Salatlah kau tahajud. Apa rupanya? Maqamah mahmudah. Oke. Salatlah kau ini. Apa rupanya Tuhan? Ya enggak ada. Ini kan pengabdian. Enggak usah lah. Enggak adanya rupanya. Bisa gitu sama Tuhan. Ya Allah ya Karim. Siapa kau rupanya? Yang bisa bilang tidak sama Tuhan? Hah? Ya. Saya pernah dengar memang tepatnya doa itu ada empat kemungkinan. Langsung dibalas Allah cash, nanti ditunda di dunia, kemudian di akhirat. Yang keempat ada diganti ya barang. Itu bagaimana? Ya. Itulah bahwa Allah itu kan bukti Allah mengijabah. Hadis Nabi itu. Hadis. Allah mengijabah. Mustajabatun. Imma an yu'ajjila lahu fid dunya wa imma an yadkhira lahu fil akhirah. Wa imma an yusrifa lahu min as-su'. Iya. Itulah bahwa bukti Allah itu mengijabah. Yakin Allah mengijabah. Andai kata kita nggak dapati sekarang pun, mungkin Allah yadzakhir. Memang Allah
sengaja kumpulkan semua itu sebagai balasan jawabannya di akhirat. Begitu, yakin aja sama Allah. Husnuzon, ya kan? Mana pula Allah pernah menyalahi janjinya, ya kan? Berlaku nggak adil kepada hambanya, mana pula begitu. Allah ngajari kita berlaku adil, jujur, berbaik hati. Allah ngajari kita begitu. Masa dia nggak begitu? Kira-kira? Ya Allah, masa pula akidah kita begitu? Na'udzubillah min dzalik. La laisa ma'nal ayah kadzalik. Lihat kata saya putih. Enggak. Bukan begitu maksud ayat. Bukan begitu maksud ayat. Jadi udu'uni astajib lakum bukan mubarrir. Jadi istijabah bukan mubarrir atas doa. Bukan pembenaran legalitas untuk doa. Sehingga kalau istijabah enggak ada berarti enggak ada pembenaran untuk berdoa. Bukan begitu maksud ayat. La laisa ma'nal ayah kadzalik wa laisa bainal jumlatain syai'un min hadzal rabti awil alaqah allati qad tasri ila wahmik. Dan tidak ada di antara dua penggalan kalimat ini, udu'uni dan astajib lakum. Jadi kan udu'uni itu jumlah syartiyah, ya kan? Astajib lakum jawabnya. Udah? Enggak ada di antara dua kalimat ini, penggalan kalimat ini, syai'un min hadrabbi. Tidak ada kaitan hubungan seperti yang tadi dipahamkan keliru. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang muncul di benakmu. Nggak ada itu. Nggak begitu maksudnya. Udah? Al-ayah, ya, saya baca sampai selesai. Al-ayah tatadammanu amron iqtadathu ubudiyatul insan lillah. Ini dia tadi. Wa huwa qauluhu ud'uni wa huwa amrun mutlaqun ghairu muqayyadin bihalin dunahal wala murtabitun bisyartin. Wa tatadammanu ba'da dzalika wa'dan iqtadathu rahmatullah wa tafadduluhu ala ibadihi bil minani wan ni'am allati la tuhsa falal amru muqayyadun hukmuhu bi injazi hadzal wa'di walal wa'du sil'atun yastahiquhal 'abdu bi badlihi li thamanid du'a. Ya. Ayat ini mengandung pertama amron, ya. Mengandung satu perkara, satu hal iqtadathu yang tuntutan daripada ubudiyahnya manusia terhadap Allah Ta'ala. Itu dia. Ayat ini mengandung unsur tuntutan ubudiyah manusia, seseorang terhadap Allah Ta'ala. Yaitu firman Allah, udu'uni. Jadi udu'uni ini mengandung apa? Tuntutan ubudiyah hamba kepada Allah. Jadi karena tuntutan ubudiyah, kau harus berdoa sama Tuhan. Tuntutan ubudiyah kepada Tuhan, kau harus berdoa kepada Tuhan. Bahkan aku menyatakan dalam hadis kursiku, yang enggak berdoa kepadaku sombong kunilai. Jadi macam mana? Harus berdoa. Kenapa berdoa? Karena itu tuntutan ubudiyahmu kepadaku. Kau harus berdoa. Nah, itu satu. Wa huwa amrun mutlaq, itu adalah perintah yang sifatnya mutlak, umum. Udah? Ghairu muqayyad, tidak terikat. Ya, bihal dunahal, dengan satu kondisi lain, enggak ada ikatannya apapun, dia umum. Pokoknya doa terus kepada Allah Ta'ala. Jadi gini, kau silakan berdoa kalau kau butuh. Kalau rasa kau tak butuh sama aku, tak apalah. Enggak, bukan itu. Bukan begitu. Doa kau terus sama aku. Kenapa? Karena doa itu tuntutan ubudiyahmu kepadaku. Itu hak aku. Kewajibanmu, ekspresikanlah itu kepadaku. Itu ku mau darimu. Nggak ada ikatan apapun. Jangan kau rasa kau butuh, kau berdoa. Kau tak butuh, tak berdoa kau sama aku. Berdoa kau terus sama aku. Karena kau butuh hakikatnya. Kau rasa kau butuh sebetulnya. Itu dia. Jadi tidak terikat dengan apapun. Perintah berdoa tidak terikat dengan apapun. Nah, itu kenapa doa itu apa? Mukhul ibadah. Intisari pati dari hakikat ibadah seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Wala murtabitun bisyartin. Tak terikat dengan syarat apapun kalau begitu. Ya kan? Kalau dia tidak terikat dengan apapun, tak terikat dengan kondisi, situasi, butuh, tak butuh, enggak, maka tak terikat dengan syarat apapun. Syarat apa itu? Anggapan kalau dijawab baru doa. Enggak ada, syarat itu enggak ada. Syarat itu enggak berlaku. Paham? Syarat itu enggak berlaku. Aku berdoa nih karena Tuhan mensyaratkan sebagai pengkabulannya, maka berdoalah aku. Enggak, itu bukan syarat itu. Anggapan saja di benak kita itu syarat. Enggak, itu bukan syarat sama sekali. Jadi kalau Tuhan bilang gini, cuma nama kita. Kau berdoa sama aku. Ku jawab, tak ku jawab, kau doa saja sama aku. Nggak ada urusan itu sama kau. Itulah hakikatnya doa dari Allah Ta'ala.
Itu bukan urusanmu. Jawaban dariku bukan urusanmu. Itu urusan aku juga. Itu urusan aku. Mau ku jawab, tak ku jawab, nggak ada urusanmu. Urusanku adalah hamba, ekspresikan ubudiyahmu, doa terus sama aku. Nggak ada urusan tentang jawaban aku. Walaupun aku sebenarnya menjawabnya. Kenapa? Karena aku penyayang kepadamu. Aku pengasih kepadamu. Aku pemurah kepadamu. Tapi jangan kau anggap itu hak kau dari aku. Enggak. Itu, paham? Jangan kau anggap itu hak kau. Bukan hak kau itu. Jangan campuri urusanku. Ini urusan aku. Karena aku segala-galanya, maka aku jawab doamu. Nah, itu. Watatadammanu ba'da dzalika wa'dan. Kemudian setelah mengandung perintah yang sifatnya mutlak, tak terikat dengan apapun, syarat dan sebagainya, juga udu'uni ini mengandung apa? Janji. Nah, ini dia. Mengandung janji. Iqtadathu, tuntutan dari apa? Rahmat Allah, karunia-Nya, pemurahnya, kasih sayang terhadap hamba-hambanya, bilminan, dengan anugerah-anugerahnya, nikmat-nikmat yang tak terhingga dan tak terkira. Falal amru muqayyadun, perintah udu'uni tidak terikat hukumnya dengan injazi hadzal wa'di, dengan pengkabulan doa tersebut, nggak ada kaitan. Walal wa'du sil'atun, dan tidak juga wa'dun, janji tersebut, sil'atun, barang, seperti raksana barang yang menjadi hak hamba terhadap Allah setelah dia berikan harga mendapatkannya berupa doanya kepada Allah Ta'ala. Itu bukan barang untuk dijual kepada kalian. Jangan anggap istijabah dari aku itu hak kalian yang kalian bisa beli atas pembayaran doa yang kalian layangkan sama aku. Enggak. Kita bukan sedang barter ini, kata Tuhan. Kita bukan sedang transaksi, kata Tuhan. Kita bukan sedang transaksi. Bukan. Doanya perintahku karena kau hamba. Jawabannya karena kasih sayangku. Bukan hak kau ini. Jawaban ini. Kalau hak kau berarti kita transaksi. Aku sepihak, kau sepihak. Kita dua pihak. Ini gak ada pihak-pihak, aku sepihak cuma. Itu maaf. Dah? Jadi doa dan jawabannya itu pihak Allah Ta'ala. Bukan dua belah pihak. Jadi kita bukan transaksi sama Tuhan. Tuhan, kita sedang transaksi ini. Kubayar yang kau janjikan dengan doaku, berikan hakku untuk mendapatkan barang yang telah kubayar tadi berupa jawaban dan pengkabulan atas doaku. Gitu sama Tuhan. Macam tadilah, tujar tadi, pedagang. Berdagang dia sama Tuhan, transaksi, barteran, hitung-hitungan sama Tuhan. Kera-keraan sama Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Hamba nggak begitu. Ini maknanya. Wa hadza huwa sabab fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi sebab celah ya. Sabda Rasulullah, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Yaqulu qad da'autu falam yustajab li. Inilah wa hadza huwa sabab. Inilah sebab maksud ungkapan ucapan sabda baginda Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum, tetap akan diistijabah, akan dikabulkan terhadap doa setiap di antara kalian. Malam yu'ajil, selama dia tidak melakukan takjil. Selama dia tidak bersikap yu'ajil. Selama dia tidak bersikap takjil. Apa takjil itu? Takjil adalah ungkapan hatinya, qad da'autu walam falam mustajab li. Udah ku doakannya tapi enggak ada juga. Tak ada juga. Nah, tak ada juga tuh. Yustajab, falam yustajab li itu. Falam yustajab li, itu. Ya kalau kita terjemahkan bahasa Medan, tak ada juganya. Itu kira-kira. Itu berarti ungkapan hati, perasaan kalau dia berhak atas pengkabulan itu. Enggak ada hak di sini. Enggak ada yang punya hak di sini. Enggak ada yang punya hak. Nah. Jadi macam mana berdoa? Jangan merasa berhak. Jangan merasa berhak atas istijabah itu. Doa saja. Orang doa ekspresi kok. Doa kan pengabdian. Macam mana kita sholat mungkin bandingannya. Kalau lagi beruntung, lagi senang, lagi happy sholat. Lagi suntuk nggak sholat gitu. Atau terbaliknya misalkan. Kan tetap sholat aja kita kan. Mau suntuk, mau tak suntuk, mau sedang untung, mau buntung. Mau stres, tak stres, tetap sholat kita. Gitu juga lah doa nih.
Kenapa? Ibadatun mustaqillatun bidzatihi. Ibadah yang berdiri sendiri. Bukan sarana dengan terikat tujuan, maksud, syarat dan sebagainya. Enggak. Bukan begitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na qauli sallallahu lihat. Maksud ucapan sabda Rasulullah ini, hadza, wa ma'na qaulihi sallallahu alaihi wasallam hadza. Maksud dan pengertian sabda Rasul ini, yustajabu li ahadikum ma lam yadhunna annalahu 'alallahi haqqan. Betul kan? Ayastajiba du'aahu inda'ahu wa yaqul fi nafsihi wa ha ana ma'a dzalika qad da'autu wa lam anal haqqi fil istijabah. Ya Allah ya Karim. Apa maksud sabda Rasul tadi? Begini kata Sebuti, diuraikan. Luar biasa Sebuti menguraikan maksud sabda Rasul ini. Yustajabu li ahadikum, pasti akan diijabah. Kata Allah, pasti diijabah doa-doa tiap siapapun di antara kamu, selama dia tidak menduga bahwasanya dia merasa punya hak terhadap Allah Ta'ala, punya hak untuk dijawab doanya tersebut. Jika dia mendoakannya dan dia bergumam pada dirinya, waha ana ma'adzalik, nah ini aku udah berdoa, malam anal, belum juga aku dapati hakku atas pengkabulan dari Tuhan. Nah, itu gumaman hatinya. Udah doa juga nyaku tapi gak adanya. Mana hak aku? Nah, itu di hatinya. Kok Tuhan gak fair dengan aku? Ini perintahkannya udah aku buat, tapi dijanjikannya gak dikasihnya. Nah gitu hatinya. Merasa Tuhan gak adil bersikap sama dia. Ya Allah ya Karim. Bukan itu maksud ayat dan bukan itu makna doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis Nabi tadi. Allah pasti akan kabulkan selama yang berdoa tidak merasa berhak atas pengkabulan Allah Ta'ala. Itu. Kalau dia merasa berhak, maka dia akan, apa bahasanya? Dia akan protes hatinya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Haknya diabaikan Tuhan. Ya kan? Kan begitu berarti. Kalau dia merasa berhak atas itu, berarti dia hatinya layak protes. Layak melayangkan protes kepada Tuhan. Layak mengecam Tuhan atas putusan Tuhan. Ya Allah, siapa yang bisa begitu kepada Tuhan? Malulah sama Tuhan, seperti itu sikap hati kita. Nah, itu maknanya. Yang begitu dalam hati kok bisa penyebab tak dikabulkan doa? Ya itulah dia, tapi itu kan Ustadzalaikum malam yu'ajil. Dikabulkan doa siapapun di antara kamu selama dia tidak takjil. Kalau takjil tak akan kuabulkan kata Tuhan. Itu dia. Itu makna doanya. Ini makna hadisnya. Kan itu kalimatnya. Yustajabu li ahadikum malam yu'adil. Dikabulkan dosamu selama dia tidak melakukan takjil. Apa takjil? Terjemahan tergesa-gesa. Tapi apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan merasa ijabah Allah adalah hak dia. Itu maksud. Dia masih itu hak dia. Ya, seseorang diabaikan haknya. Apa boleh itu? Mana boleh? Nah, apa Tuhan mengabaikan hak? Mungkin Tuhan mengabaikan hak? Itu artinya apa? Itu bukan hak. Bukan hak kita itu. Nah. Jadi kata Allah, kata ulama, di antara yang lain menjabarkan uduk nistajib lakum ini, yang saya butuh di tempat yang lain, udu'uni amron minallah, astajib lakum tafaddulan minallah. Nah, itu dia. Bukan hak hamba, enggak ada hakmu, enggak ada. Urusan hamba itu enggak masuk. Ada? Amron wa tafaddulan minallah. Udu'uni amron minallah, astajib lakum tafaddulan minallah 'alal abdi. Itu. Wallah. Nantilah satu lagi lah ya. Panjang kali nanti nggak enak tergesa-gesa kita. Insya Allah Rabu depan selesai kita rampungkan, sama mungkin kalau perlu kita komentari lagi apa yang sudah kita bahas ya di paragraf berikutnya. Idzan huma amron kullun minhuma munfasilun anil akhar. Itu. Doa ghaibadatun yajibu alal ilm. Ini nanti. Enak apa namanya lebih luas lagi kita uraikan paragraf ya, mutlak. Iya, mutlak perintah Allah Ta'ala, doa perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi gini, Allah gini, ekspresikanlah gini kesimpulannya,
ekspresikanlah bentuk penghambaan dan pengabdian dirimu kepadaku, di antaranya dengan kau berdoa. Itu doa. Itu tuntutanku, kau berdoa. Ekspresikan ubudiyahmu dengan doa. Itu hak aku sebagai Tuhan. Lalu Tuhan, apa di balik ini? Nggak ada. Itu perintah saja dari aku. Tapi ku dengar kau katakan dikabulkan. Iya, aku kabulkan. Tapi pengkabulan itu bukan hak kau. Itu juga karena aku, pemurah dan pengasih. Bukan hak kau itu. Nggak ada urusan kau di sini. Ini urusan ubudiyah. Nah, itu maksudnya. Doa sajalah, kata Tuhan. Dan rupanya kau ragu sama janji aku. Gitu rupanya. Bisa kau ragu sama aku? Sementara aku membilangkan sama orang, ayo jujurlah, tepati janji, jangan ingkari janji. Itu perintahku sama semua makhluk. Lalu aku ragu kau sama aku. Aku nggak tepati janji. Gitu. Tega kali kau nuduh aku begitu. Apa kata Tuhan kalau begitu? Setega itu kau sama aku. Aku yang membangun keadilan, udah, kebijaksanaan, ketulusan dalam kehidupan semua makhluk. Lalu aku nggak melakukannya. Setega itu kau nuduh aku. Hah? Gitu, kira-kira. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala alihi wa sahbihi ajma'in.